ketemu lagi dengan Mama Eci dan roti. Kali ini kita buat yang lebih berbeda lagi. Nah, roti ini aku buat juga karena ada beberapa permintaan ya. Ini adalah roti dengan campuran gandum utuh, tapi aku nggak nyangka juga hasilnya akan tetap lembut dan moist seperti ini ya. Nah, tetap berserat, pastinya empuk, nggak seret, masih dengan cara yang mudah tanpa ulen dan mixer. Nah, nggak ada salahnya ya kalau kita mencoba beberapa varian dari penggunaan tepung seperti misalnya tepung gandum ini. Nah, serat rotinya terlihat ya, ini menandakan rotinya itu piuk, bisa dikemas untuk ide jualan di kantin-kantin perkantoran atau rumah sakit. Oke, nah untuk itu kita aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Air susu boleh UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air, gunakan airnya yang hangat, kemudian nyemplung. Nah, untuk itu jangan lupa dicuci dulu ya telurnya, jadi walaupun nyemplung begitu tuh udah agak aman. Oke, satu telur ukuran sedang kita campur dulu sampai merata. Kemudian masukkan gula pasir. Selain gula pasir, kalian boleh menggantinya dengan madu. Kemudian ragi instan, aduk dulu sampai tercampur merata. Lalu masukkan tepung gandum utuh. Di sini aku menggunakan Naturich dari Bogasari. Kalian boleh menggunakan merek apa aja. Dan di sini aku campur dengan tepung terigu protein tinggi. Kemudian masukkan garam dan semuanya kita campur merata. Di sini aku gunakan campuran tepung terigu protein tinggi karena apa? Agar nanti hasil dari serat roti ini nggak seperti cake. Jadi kalau kita campur dengan terigu protein tinggi, hasilnya seperti yang dijual di luaran pada umumnya itu, kecuali emang khusus ya 100% menggunakan gandum utuh dan itu hanya ada di outlet-outlet tertentu aja. Tapi kalau yang kalian temukan di market-market, supermarket itu semuanya bercampur dengan terigu protein tinggi. Nah, kalau udah tercampur merata, tambahkan dengan butter atau margarin. Di sini aku menggunakan butter margarin. Campurkan sampai merata, dibulatkan dan konsistensinya seperti ini, cukup lunak ya. Untuk resep roti yang menggunakan gandum utuh ini biasanya untuk cairannya agak lebih banyak sedikit karena lebih banyak menyerap air. Kalau udah kita bulatkan, tutup dengan plastik, akan kita proofing sampai double size, kurang lebih waktunya maksimal 60 menit. Sesuaikan lagi dengan suhu ruang ya. Nah, biar lebih cakep bisa kita tutup dulu nih, biar nggak terlihat plastik aja. Oke, kita tunggu, tapi sebelum 60 menit, saat 30 menit pertama, kita coba buka dulu adonannya. Nih, terlihat seperti ini ya, udah lebih mengembang. Dan sekarang akan kita folding dulu satu kali lagi. Olesi sebelumnya tangan dengan margarin. Nih, kalian bisa lihat konsistensinya udah lebih kalis dari sebelumnya. Dan udah lebih menyatu ya. Dan terasa kasar di tangan, kasar dari tepung gandum. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Kembali kita istirahatkan, dari sisa waktu istirahat itu kurang lebih masih ada 30 menit. Jika kalian menggunakan 100% tepung gandum tanpa campuran, nanti hasilnya itu seperti cake, lebih padat, tidak terlalu mengembang seperti roti. Tapi kalau kalian dapatkan di pasaran itu ya, roti gandum yang seratnya mengembang, ya layaknya seperti roti, berarti itu menggunakan campuran tepung terigu. Nah, ini kita lanjutkan istirahat yang terakhir, kurang lebih 30 menit atau sampai kembali mengembang. Seperti ini. Jadi gunanya kita folding 2 kali karena ini tepung gandum ya, agak kasar. Jadi membantu glutennya agar lebih cepat terbentuk. Dan pastinya lebih halus. Yang terakhir ini kita folding dulu. Kembali kita bulatkan. Jangan lupa sebelumnya olesi tipis tangan dan alas kerja dengan margarin. Kalau enggak dia nanti akan melekat-lekat ya. Karena adonannya ini emang lunak. Nih seperti ini. Lunak dan tetap elastis. Sekarang kita potong menjadi 8 bagian sama besar, boleh kalian timbang atau ukuran beratnya sesuai selera. Nih, kalau untuk adonan yang agak lunak dan melekat, cara roundingnya aku seperti ini.
jadi dilempar sambil dilipat membulat. Ini mengurangi perlekatan ya. Nah, semuanya kita rounding sampai selesai. Agar roti itu tetap lembut dan empuk, maksimal 3-4 hari normalnya ya, karena tanpa menggunakan pengawet. Jadi proses dan tahapannya harus kalian ikuti, pelajari dengan baik dan benar. Ini kalau udah selesai semua, kita istirahatkan 10 menit agar lebih mengembang dan mudah dibentuk. Jadi dari gramasi, proses pembuatan, waktu proofing, sampai pengovenan itu harus tepat. Jadi bukan hanya satu hal aja ya. Nah, siapkan keju cheddar yang diparut, kemudian kita celupkan aja seperti itu, kembali kita rounding sehingga kejunya tercampur di seluruh adonannya ya. Nah, sekarang kita rounding seperti tahapan sebelumnya. Seperti ini kita celupkan lagi nih bagian permukaannya dengan keju. Nah, langsung aja letakkan pada loyang. Jangan lupa selalu ditutup agar tidak kering. Alasi loyang dengan baking paper atau di sini aku gunakan baking mat silikon. Nah, ini baking mat silikon ini menghasilkan panas yang merata pada permukaan bawah roti. Jadi hasilnya tuh biasanya matang merata, bisa dipakai ulang, dicuci, lebih ekonomis. Dan untuk mendapatkan semua perlengkapan peralatan baking cooking kitchen, perlengkapan roti khususnya ya, seperti kertas roti atau plastik pembungkus kemasan, itu bisa kalian klik linknya di kolom deskripsi. Nah, ini udah selesai semua. Kalau udah, kita final proofing 30-45 menit atau bisa juga 60 menit sampai mengembang 80%. Setelah 80% mengembang, ini akan kita beri sayatan dulu pada permukaan atas, gunakan pisau yang tipis atau tajam. Jangan mengembang sampai 2 kali lipat karena nanti rotinya akan overproofing. Nah, saat ini juga oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Jadi ini sayatannya kurang lebih setengah senti ya, jangan terlalu dalam juga. Kemudian siapkan 1 lembar cheesy slice atau keju lembaran. 1 lembar ini kita potong menjadi 9 bagian, jadi dapatnya persegi-persegi. Hemat kan? Cantik tapi rasanya tetap enak, juga hemat. 1 lembar bisa untuk 8, sisa 1 bisa kita makan aja langsung. Udah, sekarang akan kita oven suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk roti gandum ini aku letakkan di rak bawah, api bawah saja. Setelah itu pindahkan ke rak tengah, gunakan api atas dan bawah sampai permukaannya kecoklatan, bisa 5 atau 8 menit atau 10 menit. Semuanya tergantung oven kalian masing-masing karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda. Jadi sambil ditilik-tilik, dilihat-lihat ya. Nah, ini matangnya merata, udah selesai keluar oven, langsung dihentakkan aja sekali loyangnya. Kemudian langsung kita pindahkan pada cooling rack. Agar permukaan bagian bawah itu nggak lembab nih. Hasilnya matang, merata, dan nggak nyangka banget. Ini empuk, bisa dinikmati sebagaimana layaknya roti biasa, tapi tetap ada tekstur gandumnya. Dan pastinya ini lembut, juga familiar di lidah anak-anak ya, jadi nggak langsung kaget gitu. Nanti kalau udah terbiasa ya mengkonsumsi roti dengan tepung gandum, boleh aja kalau kalian mau buat gandum seluruhnya. Nah, ini dia hasilnya, udah selesai. Roti gandum keju, lembut dan gurihnya keju tuh enak banget. Untuk sarapan pagi atau camilan. Juga untuk ide jualan di perkantoran ini laris banget loh. Di instansi atau rumah sakit ya. Nah, kalau kalian belah nih, buka tuh, lihat serat-seratnya tetap empuk di bagian dalamnya. Dan lebih bertekstur kalau kita kunyah gitu. Sekarang bisa kita kemas menggunakan plastik OPP. Nih, seperti ini. Plastik roti yang cakep-cakep ini bisa kalian pesan, klik linknya di kolom deskripsi. Untuk harga tentunya harus kalian sesuaikan dengan bahan atau modal yang kalian keluarkan. Untuk tepung terigu utuh ini nggak terlalu mahal juga sih ya.
tapi tergantung mereknya masing-masing. Oke, merek apapun nggak masalah asalkan proses dalam pembuatan roti ini udah kalian pahami, diikuti dengan baik dan benar. Nah, ini bisa kalian jadikan untuk ide jualan yang terbaru, roti gandum keju. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.